Perseteruan panas antara Yaimim dan Sahara tampaknya belum menemukan titik damai. Di tengah memanasnya isu tersebut, muncul analisis dari seorang netizen yang budiman dengan akun @budeeng yang menyoroti perilaku Sahara dari sudut pandang psikologis non-klinis. Ia menilai bahwa Sahara tampak berambisi menjatuhkan Yaimim hingga ke titik terendah, bahkan melibatkan banyak orang untuk ikut membenci Yaimim termasuk mantan istrinya. Menurut analisisnya, tindakan seperti itu menggambarkan sifat crab mentality atau keinginan untuk menarik orang lain agar tidak lebih baik dari dirinya sendiri, serta cerminan dari rasa iri ekstrim dan kepribadian manipulatif yang kuat. Lebih lanjut, netizen yang budiman ini mengaitkan karakter Sahara dengan kemungkinan gangguan kepribadian seperti Narcissistic Personality Disorder atau NPD dan Borderline Personality Disorder atau BPD, meski bukan diagnosis medis. Ia mengingatkan publik agar waspada terhadap individu yang tampak terlalu baik, perhatian, atau murah hati, karena bisa saja itu menjadi kedok dari kepribadian bermasalah. Analisis ini pun memperkuat pandangan publik bahwa konflik Sahara dan Yaimim lebih dalam daripada sekadar perbedaan pribadi. Bisa iya atau tidak? Kita bahas agak panjang ya. Tapi fokus pada karakter Sahara yang saya lihat dia karakternya kalau memusuhi orang, dia ingin orang itu sejatuh-jatuhnya dan dia akan mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi, untuk ikut membenci musuhnya. Sampai dia menemui mantan suami dan mantan istri pasangan mereka itu ya yang dimusuhin. Ini penting kita bahas. Rada panjang ya. Saya nanyain ke Gemini. Saya poin-poinnya aja baca. Sudut pandang karakter sifat kepribadian dalam konteks yang saya sebut, perilaku semacam itu dapat dipicu oleh beberapa sifat atau sindrom psikologis non-klinis, yaitu crab mentality, mental kepiting ya. Dia tidak suka orang lain ikut sukses. Extreme envy, iri hati yang ekstrim. Controlling dan manipulatif personality, kepribadian pengendali dan manipulatif. Sudut pandang kemungkinan gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, borderline personality disorder. Ini masih banyak ya, tapi kita mungkin dia salah satunya. Ini hanya disclaimer ya, dari awal saya melihat berbeda gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menggebu-gebu menjelekan orang lain, malah kita harus waspadai orang itu seperti apa. Bukannya malah kita membenci orang yang bermasalah dengan dia. Jangan, karena kita bisa aja kita terjebak gitu loh, kayak Pak RT. Dalam kehidupan kita, kalau ada yang baik berlebih, perhatian berlebih, royal berlebih, waspadai. Pasti dia punya mental seperti yang saya sebut di atas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ketika Sahara bilang educated people, ada yang mau ketawa nggak? Yang namanya educated people, biasanya orang yang beredukasi itu tidak akan memposting hal-hal yang bakalan ngebuat publik heboh dengan berita-berita fitnahnya. Seorang educated people juga akan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Walaupun itu berkata, maupun itu tingkah lakunya. Kalian bisa lihat si educated people itu yang Ibu Sahara, kalian bisa lihat bahwa dia itu kenapa ngomong ke orang tua tidak ada bahasa sopan santunnya. Yang kedua, memfitnah orang tua, membuat kalau seolah-olah orang tua itu gila atau bersalah, bahkan sampai nggak sopan. Sekali lagi ya saya bilang, seorang educated people itu nggak seperti Anda, Ibu Sahara. Seorang educated people juga bakalan berhati-hati dalam memposting sesuatu, apakah ini akan mengundang hujatan atau mengandung kebaikan.
Kalau educated people itu ngomong ada isinya, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Siapa yang di sini lebih kasihan ke Pak Sopyannya coba? Jujur li, kalau aku lebih kasihan ke Pak Sopyan. Sebagai kepala rumah tangga yang mau melindungi permata hatinya, belahan jiwanya, malah mengetahui hal-hal yang gong banget gitu. Seandainya Pak Yaimin ini ngada-ngada kalau Bu Zahra itu keluar dengan Mas Agil, nggak mungkin juga. Ya ngapain ngada-ngada, posisi dia udah dibentak-bentak gitu kan. Kasihan sih Pak Sopyannya, bener-bener kasihan. Dia bener-bener di organisasi udah dibuang, istrinya ketahuan begitu itu ya. Apalagi kalau memang bener, kasihan bener dah. Sehat-sehat ya Pak Sopyan, tapi lain kali kalau jenengan dikasih kesehatan ya jangan kurang ajar gitu. Karena karma itu sekarang nggak pakai cicilan, nggak pakai pay letter juga, langsung dibayar cash tanpa kita minta gitu. Padahal kan kita mintanya dicicil ya, pay letter lah minimal gitu. Tapi ternyata langsung dibayar kontan loh dalam hitungan hari. Guys, perseteruan antara si Miss Padang Pasir, sekali lagi aku nggak mau nyebut nama ya, karena namanya bagus ini, orang ini bos rental ini namanya bagus, jadi tapi akhlaknya dajal, jadi aku nggak mau nyebut nama dia, nyebutnya Miss Padang Pasir. Pasti kalian tahulah siapa, tidak sesuai dengan nama dan apa yang dia pakai, tertutup, nama bagus, hijab nama bagus, tapi kelakuan macam anak rajanya setan, dajal, iblis kayak gitu. Nah aku lihat juga VT-nya nih, ada kekerasan ya, anaknya siapa itu ya, masih remaja kayaknya, kok seumuran anak aku dah 17-18 tahun, disuruh siapa, disuruh bapakmu, namanya siapa, bapakmu Yono apa siapa, ada VT-nya itu, kok datang ke rumah orang terus rame-rame, itu jatuhnya persekusi. Itu ada undang-undangnya loh persekusi itu. Terus si anak ini nih, si anak Siono ini memukul Bapak Yaimin, jelas itu ada di VT-nya. Ini semakin kesini semakin keluar video yang sebenarnya, karena yang video yang di-up ke sosial media oleh si Miss Padang Pasir ini adalah playing victim, tidak semuanya. Nah video-video yang sekarang di-share, di-up ke sosial media adalah entah video dari istrinya Bapak Yaimin, entah kayak gitu, tapi itu memperlihatkan video dari dua sisinya versi Bapak Yaimin, versinya si Miss Padang Pasir kayak gitu. Nah aku lihat kayaknya ini sisi versi Bapak Yaimin itu kelihatan anaknya Siono yang seumuran anak aku sekitar 17-18 tahun, sama bapaknya tuh sama siapa itu, sama keluarga di situ bareng-bareng persekusi ke rumah orang, datang adu debat, terus nunjuk-nunjuk ke orang tua, terus memukul. Kelar itu urusannya, itu udah undang-undangnya itu. Lagian aku mah heran, baru ada warga setempat kok mau RT-nya, mau RW-nya kok mau kehasut sama orang kayak si Miss Padang Pasir ini kayak gitu. Kok bisa? Kalian dicokokin duit nggak seberapa anjir. Ujung-ujungnya kan sekarang Bapak Yaimin tidak memaafkan, tapi proses tetap berjalan. Heran aku. Sekali lagi aku omongin, kalau punya rental, apalagi kendaraannya itu banyak, please punya dah area parkir sendiri. Kayak gitu, setidaknya nyewa kayak gitu. Jangan mau gratis. Oh iya, BTW rumah pun katanya dikasihkan ya sama yang punya rumahnya. Gak masuk akal. Ya emang aku mah dukung aja si Miss Padang Pasir ini dijebloskan ke penjerong, termasuk RT, RW atau warga setempat, termasuk orang yang memukul itu, warga setempat yang ikut mengusir, yang ikut mempersekusi, walau tidak semua ya. Kalau bisa penjarakan tuh semua itu, anjir. Dan anaknya itu tuh anaknya siapa? Anaknya Siono ya. So jago kayak gitu. Aku pengen lihat klarifikasinya, nanti rame viral di TikTok kayaknya. Merengek-rengek, nangis, bla 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 bla. Cuy, anjir. Kok bisa 4 kali berantem dalam sehari? Aku gak bisa bayangin. Kalau aku jadi Yaimin mungkin udah kena stroke kali untuk usia dia kayak gitu. Dia bener-bener bisa ngelewati kisru yang begitu. Entah ya siapa yang benar siapa yang salah. Balik lagi, kalau misalnya memang ada pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin, ya dari awal harus ke polisi gak sih? Nggak usah terlalu
melebar kemana-mana dan di publik dan di up ke internet dengan Mbak Sarahnya sendiri yang ngomong kasar dan ke orang tua begitu. Sedangkan balik lagi budaya di kita kan nggak bisa dibegituin orang tua gitu. Yang pertama poinnya. Yang kedua, aku pertama kali pindah dari biasa kan ngontrak nih, ngekos di Jakarta, terus pindahlah ke pinggiran Jakarta sekarang, yang rumah sekarang aku beli tanpa survei, dan itu benar-benar dari rekomendasi dari temen. Dan for me penting banget buat lu sebelum lu beli rumah itu berapa kali dateng, baik musim hujan, musim kemarau, atau misalnya duduk nongkrong agak lamaan dikit, atau nginep jika perlu kalau misalnya ada orang yang lu kenal di daerah situ, supaya lu tahu tetangga lu gimana, mayoritas orang di sana umur berapa. Karena for me ya, aku anak milenial, and then di sekitaran aku tuh rata-rata udah pada lansia, dan itu sangat-sangat bertentangan. Jadi dengan gaya-gaya yang kayak kita ya selama ini kan kerja pulang atau di rumah aja, nggak mau kemana-mana pas libur ya, sedangkan daerah tersebut misalnya sangat menjunjung tinggi namanya kebersamaan, gotong royong, dikit-dikit ngumpul, dikit-dikit ada acara, dikit ngumpul di masjid, ada acara dikit rapat pokoknya. Atau misalnya problemnya, chaosnya masalah air misalnya, apa nggak boleh masuk, terus dipegang oleh lurah dan lain sebagainya atau RT. Jadi itu yang mesti diperhatiin, karena kalau udah beli itu tuh ribet, udah DP, udah apa, apalagi udah berjalan setahun 2 tahun, kayak sayang aja kalau misalnya kita nyicil. Terus itu yang kedua. Ketiga, energi vibes negatif itu tuh mempengaruhi lo buat rezeki kita. Ini kok bisa 4 kali sehari, gue aja nih, I don't know ya, masalahnya tuh sepele, tapi karena mungkin kurang komunikasi, and then ya jadilah diem-dieman, silent treatment ya, diem-dieman sama tetangga depan rumah. Itu aja tuh nguras emosi, nguras negatif banget menurut gue. Jadi kayak kita jadinya nggak enak, terus kayak kita kan baru dateng nih, pasti dibilang orang kita yang bermasalah, padahal dari awal kenapa nggak diomongin gitu loh, kenapa nggak ngomong, komunikasi gitu loh. Balik lagi kita nggak tahu kultur dan educate orang di sana tuh sampai segimana gitu. Dan penting banget nyari yang ya, survei penting banget please. Selain daripada banjir, tetangga itu penting banget. Apalagi dengan misalnya ya balik lagi ekonomi yang jomplang tadi, diakibatkan oleh di sekitaran lu itu banyak pengangguran kah, lansia kah, atau usia produktif sama kayak lu, atau misalnya Gen Z, milenial gitu-gitu. Jadi itu sumpah itu penting banget. Oke.